Guys, sekarang ini aku pengen ngebahas film yang tak tergantikan dari Disney Plus Hotstar Indonesia. Disney Plus Hotstar Indonesia ini membuat sebuah film hasil kerjasama dengan Falcon Pictures yang takkan tergantikan. Ini menceritakan tentang satu buah keluarga yang terdiri dari 3 anak dan 1 orang ibu, single parent. Nah, ibunya ini bernama Haryati, anaknya juga yang satu bernama Kinan, Tika, dan juga Bayu, yang harus menghidupi di keluarga mereka tanpa sosok seorang ayah. Tapi di sini sang ibu yang namanya Haryati ini sangat mengayomi. Artinya gini, karakter ini diperankan oleh satu artis senior bernama Lulu Robin, yang sebenarnya gini, dia berhasil buat aku membawakan karakter seorang ibu yang sangat mengayomi, sangat sayang dengan anak-anaknya, dan juga asik di satu sisi dengan anak-anaknya. Bayu ini yang diperankan oleh Deva Dayana ini sebenarnya adalah sosok anak yang, karena dia anak laki-laki satu-satunya dan dia merasa bertanggung jawab kepada semua perempuan yang ada di dalam rumah itu gitu ya. Dia udah kerja juga kan, merasa bahwa dia punya tanggung jawab yang lebih kepada setiap anggota keluarga. Nah, yang Kinan ini anaknya pinter, anaknya baru umur kelas 10 SMA, artinya baru masih sangat kecil gitu, tapi dia ini berprestasi dalam ekskulnya, itu adalah catur, sehingga dia dipromosikan sebagai salah satu perwakilan di lomba catur antar kota gitu, dan dia bisa memenangkan itu. Kalau Tika ini karakternya adalah anak yang baru tumbuh sebagai anak remaja yang cewek yang selalu mau yang glamor gitu, selalu mau yang bagus ya, tipikal anak cewek baru tumbuh lah gitu. Mereka sangat banyak dihadapkan dengan masalah, mereka sangat banyak dihadapkan dengan suatu situasi yang mengharuskan mereka untuk berjuang masing-masing. Nah, disinilah aku salutnya sama film yang akan terganti ini, karena memang setiap karakternya dibangun sebagai karakter yang punya khas masing-masing. Setiap karakternya dibangun untuk mengisi karakter yang lain. Artinya gini, ibu tidak akan pernah kuat ketika harus menghadapi setiap masalah tanpa adanya Bayu. Tapi Bayu tidak akan pernah menjadi orang yang mandiri tanpa adanya Tika. Tika tidak akan pernah menjadi orang dewasa ketika dia tidak harus mencontohkan hal yang baik kepada adiknya. Setiap orang di film ini tuh punya peran yang sangat penting. Artinya gini, di tengah ibunya yang single parent yang harus berjuang sendiri, ada aja masalah yang menimpa mereka, tapi mereka itu selalu menguatkan satu sama lain. Artinya gini, ini
aku kasih plot cerita sedikit. Bayu sempat tertimpa suatu masalah lah. Terus tiba-tiba Bayu bisa menyembunyikan hal itu dengan baik karena memang dia adalah karakter yang sangat mengayomi sama dengan ibunya, karena dia sosok tipikal seorang kakak yang cowok sendiri yang punya tanggung jawab kan, tadi aku bilang. Tapi ibunya itu merasa bahwa masalah itu tuh seharusnya tidak dilakukan oleh Bayu. Problem itu tuh karena Bayu sendiri gitu loh. Tapi Bayu dengan gagah beraninya mengakui kesalahan itu walaupun sambil nangis ya. Tapi di sini bahwa kelihatan bahwa karakter Bayu ini tidak mau bahwa dia tuh sebagai seorang laki-laki ya, dia mencontohkan yang buruk bagi adik-adiknya itu nggak akan pernah mau dia gitu. Terus Tika juga dibangun di sini sebagai anak yang bandel pada usianya. Maksudnya bandel dalam arti yang wajar ya, artinya orang yang baru cari jati diri lah sebagai anak remaja yang usia SMA yang 17 tahun, 19 tahun dan segala macam. Tapi di sini juga Tika ingin sekali atau dekat sekali bahkan dengan adiknya, dan dia mengajarkan adiknya bahwa tidak semua hal yang ada di pertanyaan adiknya itu bisa dijawab. Pertanyaan apa itu? Mungkin kalian nonton aja sendiri. Nah, terus si Kinan itu adalah seorang anak yang lebih dewasa dari umurnya. Artinya dia berprestasi yes di sekolah, tapi dia juga aku pikir sih karakternya agak sedikit menurunkan bakat atau sifat peduli dari seorang kakaknya ini, Bayu ini gitu kan. Memang dia belum mencari jati dirinya, dia masih sebagai anak paling kecil yang ngerasa bahwa harus ada ibunya di situ, masih menjadi seorang sosok yang sangat manja. Tapi manjanya ini tidak mengurangi dia untuk tahu kewajiban yang dia harus lakukan gitu. Dia tetap bantu ibunya sebagai anak calon anak perempuan atau pra remaja yang rajin nyapu dan segala macam, bantu ibunya. Terus Ibu Haryati ini juga karakternya sangat mengayomi. Sebagai ada 2 anak remaja yang perempuan ini tentunya ya, dia tetap ngajarin sebagai anak perempuan itu harus tidak boleh bergantung pada seseorang gitu. Kadang-kadang dia malah bekerja keras untuk apa? Sebenarnya kan Bayu ini kan udah kerja kan sebenarnya, tapi si Ibu Haryati ini bilang bahwa suatu saat nanti seorang laki-laki akan mengurus keluarganya sendiri dan dia harus mengurus lagi 2 anak perempuan ini yang baru. Dan cara ngajarinnya juga di film ini tidak terkesan menggurui dan ya sangat mengayomi yang aku bilang tadi gitu. Tidak terkesan bahwa biasanya kan film drama kan bisa dibilang
lebih menekankan kepada masalah gitu kan. Tapi ini ada masalahnya, tapi dia ini diselesaikan secara kekeluargaan, makanya kebersamaannya mereka ini yang takkan tergantinya itu gitu. Kebersamaannya mereka yang tidak akan pernah bisa tergantikan, maksudnya film ini tuh jika kita bahu membahu menyelesaikan sebuah masalah, walaupun yang punya masalah sebenarnya cuma satu orang gitu ya, tapi keluarga itu ikut membantu secara memberikan semangat, secara tetap enjoy, tetap ngobrol dan segala macamnya, dan setiap hal yang dirasakan bagikan di meja makan sebenarnya itu adalah tipikal keluarga yang klasik lah, klasik artinya yang zaman dulu banget, yang sebelum ada handphone gitu. Tapi di sini dikemas dengan lebih dalam lagi, tapi kita nggak merasa bahwa ceritanya itu dalam, kita ngerasa bahwa ya udah, kita disajikan sebuah teatrikal yang sangat banyak banget pelajarannya, tapi tidak merasa digurui gitu ya. Untuk alur ceritanya seperti apa, kalian nonton sendiri aja. Udah ada di Disney Plus Hotstar Indonesia pada saat aku upload video ini, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.